Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Jailani dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Ars University. Nah, teman-teman semua apa kabar nih kan? Semoga diberikan kelancaran nih, semoga sehat-sehat teman-teman semua nih ya. Nah, saya akan membahas di sini tuh tentang bahaya merokok gitu kan. Nah, banyak orang berpendapat bahwa mereka mengkonsumsi rokok karena berbagai macam alasan, seperti penghilang stres, atau buat senang aja gitu kan, atau seperti di dalam kalau main situasi sosial tongkrongan gitu kan. Nah, salah satu langkah menuju berhenti merokok ya mengetahui alasannya mengapa perokok ini ingin mengkonsumsi rokok ini gitu kan. Nah, lalu kalian bisa memikirkan alasan kenapa kalian ingin berhenti gitu kan. Nah, selama ini kita semua tahu tentang bahaya rokok, bahkan di bungkus rokok pun ditulis rokok itu bisa bikin kanker, terus ada impoten, ada jantung atau ini apa gitulah gitu kan, banyak lah. Tapi entah kenapa meskipun ada gambar tengkorak gitu kan, meskipun ada tulisan rokok membunuhmu gitu kan, tetap aja gitu kan semua orang ngerokok. Itu yang saya agak habis pikir sih. Dan ternyata kebiasaan itu bukan terjadi begitu saja gitu kan. Ya gak begitu aja sih, karena apa, karena kebiasaan kebiasaan itu juga gitu kan terjadi karena didesain dari para pabrik-pabrik rokok tersebut gitu kan. Jadi bisa dibilang rokok itu banyak gitu, banyak kandungan, ya kandungannya itu banyak banget gitu kan, yang berbahaya gitu kan. Ya dasarnya ada 5.000 zat gitu yang berbahaya di dalam sebuah batang rokok. Ada orang yang ngerokok tuh sehari gitu kan, satu bungkus, dua bungkus gitu kan, banyak gitu kan, gak habis-habis gitu kan. Tapi ya kalian bayangkan aja gitu, ada berapa zat kimia yang masuk ke dalam tubuh gitu kan, sebungkus gitu kan, sebungkus banyak banget. Dan itu kenapa juga kalau misal ngerokok tuh kan giginya tuh jadi kuning, mulutnya jadi bau. Nah, itu adalah karena zat-zat kimia yang tadi gitu yang bikin itu semua gitu kan. Dan yang paling parahnya juga, zat kimia dalam rokok yang paling parah yang bisa bermutasi gitu, bermutasi gen dalam tubuh kita, ya simpelnya ujung-ujungnya akan berakibat kanker gitu kan. Nah, karena kanker merupakan penyakit yang sering terjadi dalam tubuh kita yang gampang bermutasi gitu, karena paparan banyak kimia gitu. Dan di zaman sekarang tuh orang kena kanker ya karena banyak paparan kimia, yaitu entah asap rokok lah, polusi kendaraan lah, pabrik gitu kan, ya banyak lah. Dan jangan lupa juga termasuk makanan-makanan pun juga itu termasuk makanan kimia kayak junk food juga, itu punya andil untuk membantu terjadinya mutasi gen di dalam tubuh kita. Nah, kalau ngomongin rokok nih kan ada tiga zat yang paling utama. Sebenarnya kan banyak ya, tapi tadi kan saya bilangnya 5.000 zat. Tapi kalau ngomongin 5.000 zat gitu sampai kapan gitu kan, gak habis-habis nih gitu kan, sampai sore sampai besok gitu kan, lama banget gitu kan. Tapi di sini saya akan membahas tiga zat aja yang paling utama di rokok, yang bisa dibilang ya paling dominan, ya paling dasar gitu.
dan juga yang paling punya efek samping paling besar gitu, yaitu ada nikotin, ada tar, dan juga ada karbon monoksida. Nah, yang pertama itu adalah tar. Nah, tar ini adalah zat yang ada di bagian isapan tuh kan, yang ujungnya di tempat ngisepnya gitu kan. Itu kenapa kalau ngerokok di ujungnya tuh ada rasa manis gitu, rasa manis dikit. Nah, itu adalah tarnya. Dan tar ini kalau menurut banyak eksperimen gitu kan, banyak gitu kan di YouTube di mana gitu kan, kebanyakan mengkonsumsi tar itu akan meningkatkan noda hitam. Nah, gak cuma di bibir aja gitu kan, di bibir, di gusi, nah tapi juga di paru-paru gitu kan. Nah, tar ini juga bisa bikin napas jadi bau di kuning, dan tar ini juga bikin ada bau bau gitu, bau rokok di pakaian gitu, di baju-baju gitu, jadi nempel. Terus dan tar ini juga yang membuat penyakit yang namanya emfisema, alias kesulitan bernapas gitu, jadi ngap-ngapan gitu. Nah, yang kedua ada karbon monoksida. Ini merupakan asap yang dikeluarkan dari rokok gitu setelah ngisep, dan itu yang keluar karbon monoksida. Nah, zat karbon monoksida ini yang berjasa membuat oksigen dalam tubuh berkurang gitu. Itu kenapa kalau ngerokok gitu kan lebih ngap-ngapan gitu kak, ngap gitu. Nah, itu karena karbon monoksida tersebut ngebuat oksigen berkurang dalam tubuh. Dan zat ini juga yang ngebuat kalau wanita nih hamil gitu kan, buat yang perempuan dan ngerokok gitu, dan ngebuat janinnya ini akan lebih rentan gitu, karena oksigen buat janinnya gitu kan bakal berkurang karena adanya karbon monoksida dalam tubuh itu gitu kan pas ngisep tersebut. Dan mungkin buat yang lagi hamil nih ya, yang lagi mau punya anak gitu kan, mau ada program buat anak, termasuk yang cowoknya juga, kalau ngerokok kita kan terpapar sama zat kimianya ya. Zat kimianya itu yang berlebihan kan, dan itu akan berpeluang besar gitu kan dalam memutasi genetik di DNA kita gitu kan ya. Dan masalahnya kalau dalam proses pembuahan dan ngerokok mulu gitu kan, entah si perempuannya atau si suaminya, takutnya si sperma yang dihasilkan buat si cowok nih gitu kan, takutnya nggak bagus gitu kan buat janinnya jadi nantinya tuh tubuhnya tuh gak sempurna gitu kan. Kalau ke dokter nih pasti, kalau program hamil gitu kan, pasti si suami atau si istrinya kalau mereka perokok gitu pasti disuruh berhenti dulu, disuruh stop dulu beberapa waktu gitu kan. Nah, supaya sperma yang dihasilkan, supaya pembuahan ovum yang dihasilkan juga gitu kan tidak ada yang termutasi gitu kan, supaya bagus gitu kan, supaya anaknya tidak lahir dalam keadaan kekurangan gitu kan. Nah, ini dan yang terakhir yang paling inilah paling tinggi gitu kan adalah zat nikotin. Nah, zat ini yang paling terkenal gitu kan lah. Nikotin ini merupakan zat yang berfungsi membuat kita ketergantungan gitu, jadi candu gitu kalau mengonsumsi nikotin ini tuh gitu kan. Misalnya kalau ngerokok gitu kan pasti candu gitu karena ada nikotinnya, bukan tar atau bukan CO2 tapi ya nikotinnya. Dan nikotin ini berfungsi untuk membuat jantung kita tuh jadi lebih cepat gitu, jadi dik dik dik. Nah, dan nikotin ini juga berfungsi membuat kita tuh terkena penyakit gitu seperti stroke atau jantung atau ya penyakit-penyakit gitu ya, penyakit dalam. Nah, kalau CO2 itu kan ngambilnya jadi
oksigen gitu, jadi sedikit. Nah kalau nikotin ini menyempitkan saluran darah dalam tubuh kita gitu, ya kan jadinya jadi gak lancar darahnya gitu kan, muter-muter terus di dalam tubuh. Nah ujung-ujungnya bisa kena jantung atau stroke. Ya menurut saya sih yang paling parah itu dari nikotinnya gitu kan, ya candunya, adiksinya gitu kan, dan bikin ngerokok tanpa berhenti gitu kan. Sekalinya kecanduan nikotin bakal menjadi pelanggan nikotin yang bisa dibilang sangat selamanya gitu kan. Dan di nikotin ini di banyak penelitian yang bilang kalau nikotin ini mengganggu kinerja insulin dalam tubuh. Artinya apa? Artinya kalau insulin di dalam tubuh itu mengganggu, akan gampang kena diabetes gitu kan. Jadi nikotin itu bukan cuma adiksinya aja, tapi bisa ngebantu gampang kena diabetes gitu kan, menurut banyak penelitian sih gitu kan. Nah kalau kita ngomongin produk nikotin ya pasti nggak cuma rokok doang kan, nggak cuma tembakau doang, tapi ya ada vape gitu kan, ada permen nikotin juga gitu kan, itu juga ada. Jadi nggak cuma rokok aja gitu kan, tapi si rokok ini nih gitu kan yang paling paling berbahaya dan efeknya tuh paling buruk gitu kan, bikin bikin jelek gitu kan, bikin bau, bikin gigi kuning gitu kan, bikin parah gitu kan. Si rokok ini parah parah banget. Nah ini ada sedikit cerita nih sejarah di Amerika gitu di tahun 70-an. Dan di tahun 70-an ini udah nggak boleh lagi nih ada iklan rokok di Amerika. Nah 10 tahun kemudian di tahun 80, rokok di tempat umum juga nggak boleh nih. Nah jadi di negara Amerika ini semakin takut stres gitu setiap dekadenya gitu, karena rokok udah jelas-jelas kan punya banyak efek buruk. Dan hebatnya si pabrik rokok ini, mereka bikin yang namanya tobacco studies gitu kan. Mereka ngedanain penelitian buat cari efek samping dalam rokok gitu kan. Kalau mereka yang ngasih dana, kalau mereka yang ngasih dana buat peneliti itu, sampai kapanpun ya nggak bakal ketemu gitu kan buktinya bahwa rokok itu bisa bikin anda penyakit, bisa bikin kanker paru-paru, jantung. Karena ya yang ngedanain juga yang pabriknya juga gitu, yang punya kepentingan. Dan akhirnya sampai tahun 2000-an pun, sampai sekarang, sampai hari ini tetap aja banyak orang ngerokok di seluruh dunia, di mana-mana gitu kan. Cuman setelah banyak pelarangan iklan-iklan di negara-negara maju gitu kan, akhirnya pabrik-pabrik rokok di industri rokok-rokok tersebut mulai pindah, mulai migrasi gitu, lebih marketingnya tuh di negara-negara berkembang gitu. Nah seperti di negara Indonesia gitu kan. Nah di negara Indonesia ini merupakan negara yang paling banyak gitu, paling banyak perokok mudanya. Bayangin, ada nih cerita ya, di Jawa nih, ada anak kecil di daerah Jawa Timur, ada anak kecil ngerokok. Terus karena bapaknya itu ngerokok, dia ngelihat bapaknya, akhirnya dia ngerokok juga. Nah udah kecanduan nih, kalau nggak dikasih dia bakal nangis. Tapi ya gimana gitu kan, jadi ya negara ini bisa dibilang cukup terkenal gitu kan, negara yang punya perokok muda terbanyak di dunia ya Indonesia. Di negara berkembang kayak kita ini tidak ada pelarangan iklan rokok gitu ya. Sebenarnya emang dilarang gitu, tapi kita nggak boleh ngerokok terang-terangan, kita nggak boleh bikin iklan yang ada orang ngerokok, tapi tetap aja rokok boleh ngiklan,
tapi dengan cara nampilin seberapa keren mereka dengan rokok gitu kan. Jadi keren banget gitu kan, seberapa keren dengan rokok, gimana asapnya gitu kan, terus flavornya enaknya gitu kan. Nah itulah yang membuat rokok sangat masif gitu di negara ini. Dan masalahnya tiap kita bilang rokok itu bahaya, orang akan selalu bilang pasti gue kecanduan gitu, hanya karena pengen dianggap keren, weh keren tongkrongan gitu kan, dan pengen ditemenin aja gitu kan sama orang-orang, sama temennya gitu kan. Nah banyak yang bilang kalau kita nggak ngerokok di tongkrongan gitu kan, itu nggak asik gitu kan, nggak asik lu gitu kan, kayak beda sendiri gitu kan. Seberapa gila gitu orang yang ngomong kayak gitu kan. Tapi itu gak banyak, tapi itu banyak, gak sedikit. Itu selama hidupnya ngebunuh 30 juta orang rokok itu. Dan rokok sampai sekarang udah ngebunuh ratusan juta orang. Ya kalau dibilang pandemi sih ya pandemi, tapi masalahnya kalau syarat pandemi itu kan harus menular ya. Rokok sih sebenarnya nggak menular, tapi ada sebuah cerita nih kan di berita gitu kan, ada seorang perokok pasif gitu kan, dia nggak ngerokok tapi teman-temannya gitu kan, terus dia beberapa waktu kemudian terkena TBC gitu kan, karena dia adalah perokok pasif gitu kan. Dan sebenarnya itu bisa dibilang menular juga gitu kan sebenarnya ya. Dan rokok ini yang menular juga ya kayak gula gitu, kayak gula gen gitu kan. Dari sekarang emang jangan pernah gitu kan karena ngerokok di tongkrongan nggak enak gitu kan, hanya karena kalian ngerasa nggak asik. Dan kalau emang nggak ngerokok ya gak apa-apa gitu kan. Terus jangan juga sering-sering ngumpul di daerah lingkungan yang rokoknya itu semua lagi ngerokok gitu kan. Jadi ya kalau lagi nggak ngerokok sih gak apa-apa, tapi kalau asapnya ke kita gitu, ngebuahnya ke kita ya kena kita ya. Kalau kalau saya disuruh ngelis candu yang paling berbahaya sih ya narkoba, terus ada rokok, terus ada gula. Itu paling candu sih, pasti susah banget, terutama micin gitu kan, makan makanan gurih itu candu banget. Dan itu gak boleh berlebihan gitu kan. Nah ada cara menghindari pengaruh merokok gitu kan nih, ada nih. Nah yang pertama, eh, yakin gitu, kita harus yakin bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan kita gitu, bisa melakukan hal, kita kan bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat gitu, bermanfaat banyak gitu kan. Banyak yang lainnya kayak ngelakuin hobi itu, entah itu olahraga, bersepeda gitu kan, ya banyak lah gitu ya yang menarik gitu kan. Terus yang kedua, eh, hindarin lah gitu kalau bisa mah, hindarin sama teman-teman yang lagi ngerokok tuh ya, hindarin gitu kan. Ya udah jangan malu gitu kan kalau teman-teman kita tuh ngerokok, ya udah gitu. Terus yang keempat tuh hindarin sesuatu yang terkait rokok gitu kan. Terus perbanyak informasi juga gitu kan tentang bahaya merokok. Kalian bisa, teman-teman bisa mencari gitu banyak di internet atau di Google atau di YouTube gitu kan, banyak terkait bahaya merokok. Atau bisa juga kita cari apa aja sih gitu kan kandungan yang berbahaya di dalam rokok ini gitu kan. Hal terakhir, kita dapat melakukan hal yang lebih positif gitu kan di dalam kita, selain apa kek gitu kan, olahraga apa kek gitu yang menarik, yang positif gitu kan. Ya banyak gitu kan, kayak kegiatan-kegiatan positif. Dan sebelumnya terima kasih sudah menyimak presentasi saya.
Dan sekian dari saya, nama saya Sandi Muhammad Jalani dari Prodi Ilmu Komunikasi Aras University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.